Guys, cerita kali ini dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Catalina. Catalina hidup di lingkungan miskin bersama ibunya yang bernama Hilda dan adik laki-lakinya yang bernama Byron. Catalina sangat berambisi ingin jadi wanita dengan gaya hidup yang mewah seperti kebanyakan wanita-wanita di lingkungannya yang banyak sukses dari bisnis berjualan apem. Kemudian sebelum berangkat sekolah, Catalina berkata kepada ibunya kalau dia akan berhenti bersekolah. Karena menurutnya kegiatan itu hanya buang-buang waktu saja. Mendengar ini si ibu pun langsung marah dan melarangnya. Karena dia ingin sekali anak-anaknya ini mengenyang pendidikan hingga bangku perkuliahan. Catalina, pues me importa un pepino, pero se me van a ir a estudiar. Ir al colegio, muchachos, ¿se volvieron locos o qué? Para llevárselas a la cama, a cambio de no perder el año. María Catalina, ¿cómo se te ocurre decir? Me importa un pepino, pero se me van a ir a estudiar. Sepulang sekolah, Catalina kemudian mangkal bersama temannya yang bernama Jessica. Diketahui Jessica ini adalah seorang mami di dunia bisnis perapaman. Sebagai maklar apem, Jessica memiliki banyak kenalan bos-bos besar, sehingga dia menjadi perantara bagi setiap wanita-wanita yang ingin menjual apemnya, termasuk si Catalina. Sayangnya karena gunung kenyal milik Catalina yang gak besar, membuatnya gak laku dalam penjualan kali ini. Meskipun apemnya belum sama sekali dicicipi alias masih perawan. Hal ini pun membuat Catalina sedih. Namun Jessica berusaha menenangkan dan menghiburnya dengan berkata kalau dia berjanji akan membawa Catalina kepada bos besar lainnya yang tentunya demen dengan apem yang masih bersegel seperti Catalina. Setelah berkeliling dan gagal berjualan apemnya bersama Jessica, Catalina pun pulang dan bertemu dengan pacarnya yang bernama Albeiro yang sudah lama menunggunya. Albeiro yang melihat Catalina masih saja bergaul dengan si maklar apem seperti Jessica ini, lantas langsung menegur pacarnya ini agar berhenti berteman dengannya. Es una perra, Catalina. Tenemos esto para la gran puta mierda, Catalina. Y bueno, ya. ¿Y a mí qué me importa la gente del barrio, Albeiro? Ay, ser tan grosero. Catalina, está buscando que toda la gente del barrio le acabe punta chil. Ay, Albeiro. Namun kekesalan Albeiro hanya sebentar saja, karena setelah itu dia justru mengajak Catalina untuk melakukan cocok tanam, sekaligus ingin menjadi cowok pertama yang membuka segel apemnya Catalina. Sayangnya Catalina menolaknya dan menyuruh Albeiro untuk menunggu sampai dia berumur 15 tahun. Esokan malamnya Jessica membawa Catalina kepada bos besar bernama Mario yang kebetulan saat ini memesan 2 apem sekaligus. Sayangnya lagi-lagi Catalina enggak dipilih karena gunung kenyalnya masih kecil dan enggak menggoda. Melihat Catalina bersedih, salah seorang pengawal Mario kemudian mendekati dan merayunya. Di sana dia mencoba menawar apemnya Catalina dan berjanji akan membayarnya sebesar 5 juta untuk membantu biaya operasi pembesaran gunung kenyalnya Catalina. Karena tergiur bayaran dan sudah putus asa juga karena apemnya nggak laku-laku, akhirnya Catalina pun sepakat memberikan segel apemnya dibuka dan dinikmati oleh pengawal Mario ini di kandang kuda. Usai mengobrak-abrik apemnya Catalina, bukannya membayar, pria ini justru mengajak 2 temannya lagi untuk kembali menikmati apem Catalina dengan begitu brutal. Sehingga akibat kebrutalan itu Catalina pun jadi meriang dan mengalami sakit di bagian apemnya. Terlihat dia nggak begitu bersemangat lagi meskipun Jessica bersama gengnya yang lain datang memberikan sejumlah uang panjar dari bos Mario. Karena ternyata Mario bersedia untuk memakai jasa Catalina. Namun Catalina menolak uang tersebut dan dengan begitu sedih dia pun memberitahu Jessica kalau segel apemnya sudah dibuka duluan oleh pengawalnya Mario. Sehingga dia nggak mau bos Mario kecewa saat tahu kalau dirinya sudah nggak perawan lagi. Bellas y bien demoniadas malparidas para que nos coman. ¿Para cuándo y a dónde se las llevo? El sábado usted sabe que yo solamente la llamo cuando necesito a mi patrón está cumpliendo. Keesokannya Jessica mendapat orderan besar dari bos bernama Titi, yang mana dia disuruh menyiapkan 60 apem segar untuk acara pesta ulang tahun bos besar mereka. Hal ini tentu saja akan menjadi kesempatan juga buat Catalina untuk menjual apemnya. Di tempat acara itu Jessica pun langsung menawarkan Catalina pada salah satu bos. Dan beruntungnya kali ini apem Catalina akhirnya laku juga. Namun sebelum melayani pelanggannya, Catalina lebih dulu menemui pria bernama Orlandito. Dialah salah satu pria yang merampas segel apemnya saat di kandang kuda tadi. Di sana Catalina lalu menghasut Orlandito dengan berkata kalau salah satu rekannya telah menghina ibu dan saudaranya adalah pelacur. Mendengar ini, malamnya Orlandito pun lantas menemui rekannya tersebut. Dan setelah berhasil menjebaknya, dia pun langsung menikamnya berkali-kali di kandang kuda itu.
Sementara itu terlihat Catalina begitu bahagia karena untuk pertama kalinya mendapat hasil dari jualan apemnya. Namun sayangnya baru saja sampai rumah dia justru kena semprot dari ibu, pacar serta adiknya. Usted es una mentirosa, Catalina. Mereka sangat marah pada Catalina setelah mengetahui kalau Catalina semalam enggak pulang karena ikut dalam pesta apem tersebut. Singkat waktu, Jessica dan Catalina pun memutuskan pergi ke kota lain untuk mencari dokter spesialis pembesar gunung kenyalnya Catalina. Setelah bertemu beberapa dokter, akhirnya mereka tertarik pada seorang dokter bernama Mauricio. Karena dokter ini akan membebaskan biaya operasi asalkan Catalina mau digarap dulu olehnya. Tanpa pikir panjang, Catalina pun sepakat dengan syarat dokter tersebut. Namun dia masih harus sabar menunggu untuk jadwal operasi karena dokter Mauricio masih sibuk di luar kota. Sementara di sisi lain terlihat Albiero mulai tergoda oleh Hilda, ibunya Catalina. Dia nggak sengaja melihat penampakan indah janda beranak dua ini ketika baru habis mandi. Iman Albiero pun terguncang dan sudah nggak tahan lagi. Sehingga dia pun langsung menggarap Hilda yang kebetulan sedang sendirian di rumah. Usai bersenang-senang dengan pacar anaknya, Hilda kemudian mendapat telepon dari Catalina, yang mana Catalina mengatakan kalau dirinya sangat rindu dan sangat mencintai ibunya. Perkataan Catalina seperti ini rupanya membuat Hilda jadi merasa sangat bersalah pada anaknya, sehingga dia meminta Albiero untuk menghentikan hubungan mereka saat itu juga. Namun sebelum itu terjadi, dia mengajak Albiero bercocok tanam sekali lagi dulu untuk yang terakhir kalinya. Hingga malam tiba, saking asiknya melakukan pertempuran, mereka sampai gak sadar kalau Byron telah pulang dan mendapati mereka masih berada di atas ranjang. Menyadari ibunya telah berselingkuh dan bercocok tanam dengan pacar kakaknya sendiri, awalnya Byron sangat marah dan menodongkan pistolnya kepada mereka berdua. Hilda dan Albiero pun sangat ketakutan terlebih saat mereka tahu kalau Byron ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Namun tak lama berselang, kemarahan Byron pun mulai hilang sembari menyadari dan memahami akan kebutuhan ibunya yang sudah lama menjanda ini. Dia justru berbalik menjadi terharu pada ibunya karena akhirnya sang ibu bisa menemukan seorang pria yang mau diajak bercocok tanam. Maka untuk itu, Byron pun memaafkan perbuatan mereka berdua. Dia juga berjanji akan merahasiakan kejadian tersebut dari Catalina. Nada, mi amor, es que... Beberapa hari kemudian, Catalina pun pulang untuk merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-15. Tampak di sana, dia bersama Albiero begitu mesra dan pemandangan ini membuat Hilda sang ibu jadi cemburu. Albiero kemudian menagih janji Catalina yang akan mengizinkannya membuka segel apemnya saat berusia 15 tahun. Mendengar ini, Catalina pun meminta bantuan teman-temannya untuk membuat Albiero mabuk berat dulu, agar saat bercocok tanam nanti Albiero nggak merasakan kalau segel apemnya sudah dibobol sebelumnya oleh orang lain. Singkat waktu, Catalina pun kembali ke luar kota untuk melakukan operasi gunung kenyalnya, yang mana di dalam gunungnya dimasukkan 2 buah silikon untuk membuatnya menjadi besar dan kencang. Operasi gunung kenyal Catalina pun berhasil dan kini Catalina menjadi wanita yang sangat cantik dan memiliki gunung kenyal yang besar dan sangat kencang. Perubahan ini bahkan membuat bos Titi yang dulu selalu menolaknya, kini berubah 180 derajat tertarik ingin menikmati apemnya Catalina. Tak hanya itu, Jessica bahkan mulai mengenalkan Catalina dengan bos mafia lainnya yang bernama Martial, yang kebetulan saat ini sedang mencari sosok istri. Martial yang sudah kepincut dengan Catalina bahkan mulai menyuap dewan juri pada ajang Miss Apem yang akan segera digelar, karena dia tahu kalau Catalina ikut serta dalam ajang tersebut. Namun sayangnya Martial justru dikhianati oleh dewan juri, karena ternyata ada yang berani menyuapnya lebih besar daripada Martial. Alhasil, Catalina pun kalah dalam ajang Miss Apem tersebut. Martial yang gak terima keputusan dewan juri lantas langsung melayangkan tembakan, sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Sejak kalah dalam ajang tersebut, rupanya popularitas Catalina justru semakin cemerlang. Dia semakin terkenal di dunia bisnis perapeman.
Terlebih semenjak dia dekat dan tinggal bersama Martial, Catalina kini sangat mudah untuk mendapatkan uang yang cukup banyak. Untuk itu, dia yang menyadari hasil bisnis apemnya sudah sangat banyak, Catalina pun kemudian pulang ke rumahnya dan membagi uang itu kepada adiknya dan membuka usaha taksi yang dikelola oleh ibunya dan Albeiro. Con el dinero de los desfiles Albeiro. Sí, yo por ahí le recortaba un par de portadas donde salí. ¿Cómo se le ocurrió esto? Malamnya, Catalina yang kangen dan sudah nggak sabar ingin menunjukkan gunung kenyalnya yang baru, lantas mengajak Albeiro melakukan cocok tanam di kamar hotel. Akan tetapi keesokannya, Hilda sang ibu yang nggak bisa menahan kecemburuannya, lantas memarahi Catalina dan Albeiro yang nggak pulang semalaman. Dia juga bahkan mulai mengusir Catalina dari rumahnya. ¿Me respeta o se larga de la casa o yo? Y a mí me importa un culo que usted me estime. Váyase. Váyase, perro. Sementara kepada Albeiro, dia mengatakan jika Albeiro memang serius dengannya, maka Albeiro harus mau tinggal dengannya dan mau memberinya anak. Sejak saat itu, kehidupan di keluarga ini pun mulai hancur. Bahkan tak lama setelah itu, Byron malah tewas tertembak polisi saat sedang melancarkan aksi pembunuhannya. Kemudian di acara pemakaman Byron, anak buah Martial nggak sengaja memotret momen Catalina dan Albeiro sedang berciuman. Hal ini tentunya membuat Martial jadi sangat marah dan lantas memerintahkan pengawalnya yang bernama Plumbre menghabisi Albeiro. Namun sesampainya di sana, rencana Plumbre malah berubah saat melihat Albeiro dan Hilda berciuman, sehingga dia berpendapat kalau Albeiro adalah ayah tirinya Catalina. Hal ini akhirnya membuat Martial jadi tenang dan nggak jadi membunuh Albeiro. Dan karena nggak mau kecolongan lagi, dia pun buru-buru menikahi Catalina hari itu juga. Keesokannya, Catalina yang nggak sengaja melihat foto romantis Albeiro dan sang ibu di meja suaminya, lantas bergegas pulang bersama Jessica dan meluapkan amarahnya pada ibunya dan juga kepada Albeiro. Catalina yang akhirnya mengetahui kalau ibu dan pacarnya telah lama berselingkuh, lantas meminta kembali mobil taksi yang menjadi usaha mereka. Lalu dengan sangat marah, dia pun menghancurkan taksi tersebut. Setelah itu, Catalina dan Jessica mengatur rencana untuk menguasai harta Martial, yang mana dia terlebih dulu menyuap polisi untuk menangkap Titi, lawan bisnis Martial. Melihat rekannya tertangkap, bos besarnya Titi lantas memerintahkan anak buahnya untuk menculik kapten polisi yang telah menangkap Titi. Mereka ingin kapten polisi itu membongkar siapa yang telah menyuap dirinya. Sementara di sisi lain, terlihat Catalina mulai merasakan gatal yang luar biasa di area gunung kenyalnya. Bahkan sampai menyebabkan gunung kenyal kebanggaannya itu jadi memar dan infeksi. Catalina pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa silikon yang dipasang di dalam gunungnya Catalina adalah silikon bekas. Bahkan sudah digunakan pada 2 orang sehingga ini yang membuatnya gatal dan infeksi. Lebih lanjut, dokter bahkan sudah memvonis kalau gunung kenyal kebanggaan Catalina nggak bisa diselamatkan lagi dan harus dibuang. Karena jika tidak, maka Catalina bisa meninggal. Mendengar ini, Catalina dan Martial pun jadi sangat sedih. Namun setelah di rumah, Martial malah berduaan dengan Jessica sambil membahas sebuah rahasia. Yang mana di sini baru diketahui ternyata Jessica sangat iri dengan Catalina yang bisa mendapat segalanya dari Martial. Bahkan sekarang adalah kesempatan baginya untuk merebut Martial dari Catalina, dengan cara memberikan Martial merasakan apemnya. Momen ini pun kemudian dimanfaatkan oleh Jessica untuk membuat berita bohong, yang mana dia memberitahu Catalina kalau Martial sudah melarikan diri karena nggak mau tertangkap polisi. Nggak cuma itu, dia juga bahkan ikut meninggalkan Catalina yang baru selesai operasi sendirian di rumah sakit itu. Plumbre, pengawal Martial yang melihat Catalina begitu sedih, jadi nggak tega untuk meninggalkannya. Dia pun lantas membawa Catalina dan siap akan menjaganya. Malam harinya, bahkan dia mengajak Catalina dinner di sebuah restoran. Dan di sana tanpa sengaja mereka berdua pun melihat Martial sedang bersama Jessica. Awalnya Catalina ingin sekali melabrak Jessica yang sudah menikungnya dengan cara licik. Namun Plumbre mencegahnya dan berjanji pada Catalina kalau besok dia sendiri yang akan membunuh Jessica. Señora siempre le ha tenido envidia, yo me di cuenta. Quiero matármela, hombre, la quiero matar. Quiere que yo la mato mañana mismo. Señora siempre le ha tenido envidia, yo me di... Setelah itu Catalina pun pulang ke rumahnya. Di sana dia menemukan ibunya ternyata sudah mengandung anaknya Albeiro.
Betapa sedihnya Catalina melihat mantan pacarnya yang kini justru sudah menjadi ayah tirinya. Kan tetapi kedatangan Catalina bukan untuk tinggal kembali bersama mereka, melainkan dia cuma ingin berpamitan kepada ibunya. Di bagian akhir cerita guys, Catalina pun mengajak Jessica untuk ketemuan di sebuah tongkrongan dengan alasan kalau dia sangat rindu padanya. Sementara di sisi lain rupanya Catalina juga sudah mengatur rencana dengan Pelambre untuk membunuh Jessica. Dia pun kemudian menjelaskan Pelambre ciri-ciri Jessica akan memakai baju jeans dan akan duduk di payung kedua serta akan membawa Alkitab. Mendengar ini, Pelambre pun segera memerintahkan pembunuh bayarannya untuk beraksi. Dia juga meminta Catalina agar langsung menelponnya nanti setelah orang-orangnya berhasil membunuh Jessica. Di tempat itu, seorang wanita pun tersungkur tewas setelah dua pria nggak dikenal menembaknya. Dan dari saku korban itu, polisi pun menemukan sebuah ponsel berdering. Ternyata panggilan telepon tersebut berasal dari Pelambre, yang artinya sudah bisa dipastikan kalau korban meninggal ini adalah Catalina sendiri. Oke guys, seperti itulah seluruh alur cerita film kita kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe serta nantikan terus seluruh alur film lainnya. Ya udah, sekian dulu video kita kali ini. Saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.